Topik yang dipercayakan kepada saya adalah pendahuluan dalam kitab Yakobus dan juga instruksi mengenai pencobaan yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Karena satu dan lain hal, saya telah memutuskan bahwa saya tidak akan begitu detail untuk membahas pendahuluannya, karena pendahuluannya sudah ada di dalam teks kita. Dan apabila saudara sudah mulai membangun perpustakaan saudara, silakan dibeli teks buku seminar kita ini seharga 20.000 per buku. Nah, di dalam teks itu semuanya sudah tertulis materi pelajaran selama seminar ini. Baik, berbicara tentang kitab Yakobus, penulisnya adalah Yakobus. Tetapi mengingat bahwa di dalam Yakobus, di dalam kitab Perjanjian Baru terdapat 4 yang bernama Yakobus, tentu kita harus selektif Yakobus mana sebenarnya yang menuliskan ini. Yang jelasnya, para ahli berpendapat bahwa yang menuliskan kitab Yakobus ini adalah Yakobus, saudara tiri Yesus Kristus. Mengapa dan alasannya apa? Di textbooknya itu sudah ada, silakan dibaca. Lalu kemudian hal yang perlu saya tekankan yang sebelum kita membahas lebih dalam tentang instruksi mengenai pencobaan adalah latar belakang penulisan kitab Yakobus ini. Penulisan kitab Yakobus ini dilatar belakangi keadaan jemaat muda-muda yang pada waktu itu mereka sedang terkena pencobaan. Terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Kata pencobaan di sini pada dasarnya ditujukan kepada aniaya ataupun ujian yang datang dari luar gereja, yang sifatnya itu untuk meruntuhkan iman orang Kristen. Jadi oleh sebab adanya penganiayaan yang seperti itu, tentunya Yakobus melalui inspirasi Roh Kudus menuliskan surat ini kepada saudara-saudara seiman kita pertama dengan tujuan supaya mereka tetap kuat pada saat mereka teraniaya. Itulah yang merupakan latar belakang yang pertama mengapa Yakobus menuliskan surat ini. Lalu kemudian yang kedua ialah bahwa adanya konsep-konsep yang keliru yang dimiliki oleh saudara-saudara iman kita oleh pertama, di mana mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang Kristen sejati. Tetapi ternyata Yakobus menyatakan kepada mereka bukan demikian. Dengan kata lain bahwa saudara-saudara iman kita pertama hanya sekedar Kristen pelengkap identitas, atau dikatakan bahwa mereka adalah Kristen yang hidup dalam khayalan. Mereka menganggap bahwa diri mereka sudah benar. Ternyata Yakobus mengatakan bahwa ada kekurangan dalam kehidupan mereka. Berbicara tentang instruksi mengenai pencobaan, dan inilah saya kira hal yang paling penting untuk saya paparkan pada pertemuan kali ini. Sebelum saya berbicara tentang instruksi Yakobus yang berhubungan dengan pencobaan, pertama-tama saya kira perlu kita memahami lebih dalam lagi arti kata pencobaan di dalam teks ini. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata pencobaan itu adalah perasmos di dalam bahasa Yunani, yang artinya antara lain satu, memeriksa ataupun menguji. Memeriksa ataupun menguji. Nah, contoh kasus untuk ini adalah bahwa Allah memeriksa iman Abraham sedalam apa.
Itu terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian arti peirasmos juga bisa berarti godaan untuk melakukan dosa. Godaan untuk melakukan dosa. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, setan menggoda Hawa untuk melakukan dosa. Kemudian di dalam Matius pasal 4 ayat 4 sampai dengan 11, di situ juga setan menggoda Yesus Kristus agar dia melakukan dosa. Kemudian peirasmos yang artinya pencobaan juga ditujukan kepada seseorang yang diperhadapkan kepada sidang untuk mempertanggungjawabkan karakter atau keyakinannya. Dia diperhadapkan kepada sidang untuk mempertanggungjawabkan karakter dia atau mempertanggungjawabkan keyakinannya. Contoh untuk ini adalah Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan 29, di mana Petrus dan juga Yahya diperhadapkan pada imam besar untuk mempertanggungjawabkan keyakinan mereka. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 11, di situ Paulus diperhadapkan kepada Ananias imam besar untuk mempertanggungjawabkan keyakinannya. Lalu kemudian pencobaan yang berarti pencobaan yaitu peirasmos dalam bahasa Yunani, itu juga berarti bahwa penderitaan atau aniaya yang datang dari luar. Penderitaan atau aniaya yang datang dari luar. Ingat bahwa penderitaan atau aniaya ini yang datang dari luar tujuannya adalah untuk meruntuhkan atau untuk melemahkan iman orang itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat beberapa contoh. Contoh kasus adalah Daniel di dalam Daniel pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 14. Daniel itu dicoba untuk diancam bahwa dia akan dimasukkan ke dalam lubang singa jika misalkan dia masih beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-19 juga ditekan supaya mereka menyembah sujud kepada Kaisar. Tetapi sebagaimana yang kita lihat dalam teks Alkitab, hal itu tidak mereka lakukan. Juga kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14, ayat yang ke-24 sampai 29. 2 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 29. Juga kita melihat di sana bahwa adanya aniaya yang dialami oleh Paulus dengan tujuan untuk melemahkan iman Paulus. Jadi di samping pencobaan itu artinya untuk menguji seseorang sampai di mana kekuatan imannya, juga pencobaan itu berarti juga adalah aniaya yang dialami oleh seseorang yang datang dari orang lain dengan tujuan untuk melemahkan iman orang tersebut. Hanya saja saudara seiman kita yang menerima surat ini, mereka salah mengerti tentang pencobaan yang datang kepada mereka. Nah, itulah sebabnya sehingga Paulus memberikan instruksi kepada mereka tentang pencobaan ini. Nah, untuk ini saya ingin membagikan kepada kita beberapa instruksi yang disarankan Yakobus untuk diperhatikan oleh saudara-saudara seiman kita pertama apabila mereka menghadapi pencobaan. Yang pertama, mereka diperintahkan Yakobus supaya mereka berbahagia pada waktu mereka terkena pencobaan. Berbahagia pada waktu mereka terkena pencobaan. Itu terdapat di dalam pasal 1 ayat yang kedua. Kita perhatikan di sini bahwa Yakobus tidak mengatakan supaya mereka senang apabila mereka teraniaya. Bukan itu yang dikatakan Yakobus. Tetapi mereka harus merasa berbahagia jikalaupun mereka teraniaya. Nah,
dalam hal ini tentu ada maksud dan tujuan Yakobus. Mengapa Yakobus menekankan supaya saudara seiman kita yang teraniaya itu merasa berbahagia pada saat mereka teraniaya? Mungkin kita pernah mendengarkan janji orang tua kita bahwa apabila kamu berhasil begini, kamu akan mendapatkan ini. Apabila kamu berhasil ini, kamu akan mendapatkan ini. Tentu ini merupakan suatu tawaran bagaimana supaya orang tersebut atau anak tersebut berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan yang disarankan oleh orang tuanya. Nah, demikian halnya dengan Yakobus. Yakobus mengatakan supaya mereka itu senang, supaya mereka itu merasa senang sekalipun mereka jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Karena jikalau kita merasa senang di dalam melakukan sesuatu yang berat, maka yang berat yang kita lakukan itu bisa kita lakukan. Itu prinsipnya. Jadi pernah saya mendengarkan seseorang mengkritik temannya yang menikah dengan seorang yang sumbing. Lalu kemudian dia berkata, apa gak ada perempuan lain di muka bumi ini yang tertarik kamu dengan dia, yang kamu suka dengan dia? Kok dia katanya begitu, padahal dia begini. Terus jawaban kawan ini mengatakan, justru kekurangannya itu yang saya suka. Jadi jikalau kita suka tentang sesuatu hal yang berat atau suka sesuatu hal yang kurang, maka itu akan membuat kita semakin senang di dalam melakukannya. Nah, demikian halnya dengan kehidupan orang Kristen yang jatuh ke dalam aniaya. Mereka teraniaya, tetapi mereka harus menganggap bahwa aniaya itu merupakan bagian dari kehidupan mereka, sehingga mereka mereka berusaha untuk mengatasi aniaya yang datang dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini saya tertarik untuk mengutip Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di dalam Yohanes pasal 3:16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Jadi Allah itu begitu mengasihi manusia sehingga walaupun Dia hanya mempunyai satu orang putra, Dia tidak segan-segan mengorbankan putranya yang tunggal itu supaya manusia yang berada dalam dosa itu selamat. Demikian juga Yesus Kristus begitu mengasihi orang berdosa sehingga dia rela berkorban di kayu salib untuk menebus manusia. Mengapa demikian? Karena Dia mengasihi manusia. Jadi pekerjaan yang berat sekalipun akan bisa kita lakukan dengan baik jikalau kita pertama-tama menyukai pekerjaan tersebut. Jadi orang Kristen yang terkena pencobaan, orang Kristen yang terkena aniaya akan bisa melalui aniaya itu apabila dia menerima aniaya itu dengan lapang dada. Saudara sekalian, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12, 2 Timotius pasal 3 ayat 12, di situ Paulus mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen itu identik dengan penganiayaan. Itu berarti bahwa orang Kristen itu akan teraniaya jika dia menjadi orang Kristen yang setia. Oleh sebab itu, kemungkinan besar orang Kristen yang belum teraniaya sebagai orang Kristen, kemungkinan besar perlu mempertanyakan tentang kekristenannya. Jangan-jangan dia belum menjadi orang Kristen yang setia seperti yang dibenarkan oleh Allah. Semakin kita kompromi dengan dunia, semakin kita merasa nyaman. Tetapi semakin kita menelanjangi dunia, maka pada waktu itulah kita semakin mendapatkan tolakan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, apabila kita teraniaya oleh karena kita orang Kristen, terimalah itu dengan gembira, supaya dengan demikian kita bisa melalui aniaya itu dengan baik. Di dalam textbook yang saya tuliskan yang berhubungan dengan penganiayaan orang Kristen, di situ diberikan beberapa contoh penganiayaan yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi semuanya mereka bisa lalui
karena mereka itu menerima penganiayaan itu dengan lapang dada. Berhubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen, dituntut kepada kita supaya kita tekun di dalam penganiayaan, dan itu adalah merupakan instruksi yang kedua. Tekun di dalam penganiayaan. Arti tekun di dalam penganiayaan atau pencobaan itu berarti bahwa terus menerus setia hidup di dalam pencobaan itu atau aniaya itu selama aniaya itu diberikan. Itulah arti tekun di dalam penganiayaan. Terus menerus menerima ataupun bertekun di dalam penganiayaan itu selama penganiayaan itu dilancarkan kepadanya. Dengan kata lain, jangan sampai orang tersebut menyangkali imannya karena penganiayaan tersebut. Tetapi perlu kita lihat bahwa penganiayaan yang datang kepada orang Kristen itu umumnya itu silih berganti dan bersifat progresif ataupun berkembang. Jadi penganiayaan orang Kristen itu tidak hanya satu jenis. Penganiayaan orang Kristen itu bermacam-macam. Apabila kita melihat contoh penganiayaan yang dialami oleh Yesus Kristus dan juga oleh Rasul Paulus sendiri, bermacam-macam penganiayaan yang datang kepada mereka. Tetapi apabila kita bisa mengatasi satu penganiayaan sekarang, lalu kemudian penganiayaan yang lain datang, itu bisa kita lakukan, dan penganiayaan yang lain datang, itu juga bisa kita atasi, maka lambat laun tapi pasti apabila penganiayaan yang lain nanti datang dalam menimpa kehidupan kita, kita pun bisa mengatasi dengan baik. Oleh sebab itu, bagaimanapun bentuk penganiayaan yang datang kepada kita, usahakan itu kita atasi dengan baik. Saya teringat dengan atlet angkat besi. Atlet angkat besi tidak langsung angkat barbel 100 kg. Tidak seperti itu. Perlahan-lahan dari 20 kilo ditambah mungkin 2 kilo, ditambah mungkin 10 kilo lagi, semakin kuat, lalu nanti sampai kepada berat 200 kg dan lain-lain sebagainya. Tapi mengapa bisa begitu? Pertama-tama karena dia tekun berlatih, tekun mengadakan latihan hari demi hari, dia berlatih sehingga sampai dia bisa membangun kekuatannya sehingga dia bisa mengangkat barbel 200 kg. Kalau seseorang itu sudah bisa mengangkat barbel seberat 200 kg, bagaimana dengan 50 kg? Bisa? Pasti bisa. Jadi jikalau misalkan Daniel diperhadapkan dengan singa karena mempertahankan imannya, bagaimana jikalau misalkan Daniel diancam bahwa kekayaannya akan diambil jikalau dia mempertahankan Kristus? Bisa diatasi? Pasti bisa. Sedangkan nyawanya sendiri dia rela serahkan, apalagi kekayaan. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimanapun bentuk penganiayaan yang datang dalam kehidupan kita, usahakan satu demi satu lalui dengan baik. Jadi instruksi yang pertama kepada Yakobus kepada saudara semen kita yang pertama menerima surat ini ialah apabila mereka jatuh dalam pencobaan, maka mereka harus menganggap pencobaan itu suatu kebahagiaan. Dan yang kedua, mereka harus bertekun di dalam pencobaan itu, melalui pencobaan itu dengan baik. Dan yang ketiga, meminta pertolongan kepada Allah apabila dalam keadaan pencobaan. Meminta pertolongan kepada Allah. Itu terdapat di dalam ayat yang kelima. Di situ kita melihat bahwa apabila mereka jatuh ke dalam pencobaan, maka mereka harus mengatasi pencobaan itu dengan hikmah. Tetapi apabila mereka ada yang kekurangan hikmah di dalam mengatasi pencobaan, maka mereka itu perlu meminta kepada Allah, meminta hikmat kepada Allah. Berarti di sini
memohon pertolongan kepada Allah supaya Allah menolong mereka di dalam mengatasi pencobaan tersebut. Tampaknya bahwa saudara seiman kita yang menerima surat ini kurang berdoa. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa mereka kurang berdoa karena dikatakan di dalam ayat 5 bahwa apabila ada di antara kamu yang kurang bijak di dalam mengatasi pencobaan, minta kepada Bapa. Berarti di sini mereka kurang berdoa. Di samping itu, kita bisa melihat di dalam pasal 4 ayat 2 bahwa mereka berkeinginan atau mereka menginginkan sesuatu tetapi mereka tidak menerima. Mengapa? Karena mereka tidak berdoa. Lalu kemudian di dalam pasal 3 di dalam pasal 4 ayat 13 sampai dengan pasal 15 ayat 15, di situ dikatakan apabila mereka membuat rencana, mereka berencana dengan keinginan mereka sendiri, tidak melibatkan Tuhan di dalam rencana mereka. Berarti mereka kurang berdoa. Lalu kemudian di dalam pasal 5 ayat 13 dan ayat 14, apabila ada dikatakan yang sakit, hendaklah memanggil penentu-penentuan. Masa itu harus diajari kembali? Berarti mereka kurang berdoa. Jadi sepertinya bahwa saudara-saudara seiman kita pertama, ketika mereka menghadapi penganiayaan, mereka mencoba untuk menghadapi penganiayaan itu dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka lupa dengan Allah. Di dalam kehidupan kekristenan, Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Tesalonika dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17, senantiasa berdoa. Itu berarti bahwa orang Kristen itu dituntut supaya orang Kristen itu berdoa. Mengapa? Karena doa orang Kristen itu merupakan salah satu sarana komunikasi antara kita dengan Allah. Itu satu. Kemudian di dalam doa kita itu kita bisa meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah menolong kita di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah mencoba ini, tetapi mungkin ada yang belum pernah mencoba. Yesus berkata di dalam Matius pasal 5, doakanlah musuhmu. Doakanlah musuhmu. Saya yakin bahwa kita semua di sini pernah merasa benci terhadap seseorang. Saya pernah merasa benci terhadap seseorang. Nggak bisa saya pungkiri. Lalu mungkin juga saudara pernah merasa benci terhadap seseorang. Apa yang saudara lakukan? Umumnya kita selalu ngoceh di dalam pikiran kita, dia begini, dia begini. Selalu kita menuntut. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita mengatasi masalah yang ada di antara kita? Jikalau saudara belum pernah, saya pernah. Dan hasilnya yang tadinya aturannya masih ingin menutup atau ingin ngoceh, tetapi setelah berdoa semuanya sudah saya merasa nyaman. Seperti itu. Berarti apabila kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, minta doa kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita di dalam mengatasi kesulitan tersebut. Saudara seiman kita pertama, seperti yang saya katakan tadi, mereka kurang berdoa. Besar kemungkinan karena mereka salah konsep tentang kehidupan ini. Di dalam pasal 1:13, mereka mempunyai konsep yang salah, di mana mereka menganggap bahwa kesulitan-kesulitan kehidupan ataupun penganiayaan yang datang dalam kehidupan mereka itu datang dari Tuhan. Nah, coba kita
Kita baca dulu pasal 1 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, seorang pun jangan, saya baca di dalam teks lama, dalam terjemahan lama. Seorang pun jangan apabila dia terkena pencobaan berkata bahwa aku terkena pencobaan Allah. Konsep ini dimiliki oleh saudara-saudara seiman kita pertama, bahwa kesulitan-kesulitan ataupun penganiayaan yang datang dalam kehidupan mereka itu datang dari Allah. Nah, oleh karena konsep ini sehingga sampai mereka tidak berdoa kepada Allah. Karena jika misalkan penganiayaan itu datang dari Allah, tidak perlulah berdoa kepada Allah karena memang itu datang dari Allah. Tetapi setelah dijelaskan oleh Yakobus bahwa penganiayaan itu bukan penganiayaan yang berusaha untuk melemahkan iman seseorang, bukan datang dari Allah, dosa itu layak ataupun sah ataupun disarankan supaya mereka berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada pelajaran yang menarik di sini. Pelajaran yang menarik adalah bahwa salah konsep kita ataupun salah persepsi kita terhadap sesuatu hal itu akan mempengaruhi sikap kita terhadap hal tersebut. Contoh kasus, di dalam jemaat Tuhan sekarang ini ada di antara saudara-saudara kita berprasangka menganggap bahwa yang penting dibaptis sudah. Kalau sudah dibaptis sudah. Dari mana kita tahu ini? Mengapa mereka mempunyai konsep seperti itu? Karena mereka tidak proaktif dengan kegiatan gereja, tidak proaktif dengan program gereja, tidak peduli dengan tugas-tugas gereja, tidak peduli dengan saudara seiman. Itu berarti bahwa mereka telah salah konsep tentang kehidupan kekristenan. Kemudian yang kedua, ada di antara saudara seiman kita salah konsep juga. Yang penting kebaktian pada hari pertama dalam minggu. Hadir maksudnya, yang penting hadir kebaktian pada hari pertama dalam minggu itu. Hadir memang dituntut, tetapi bukan hanya hadir saja. Di mana pikiran kita ketika kita beribadah? Mestinya waktu kita beribadah, badan kita ada di tempat ibadah, pikiran kita pun ada di tempat ibadah. Tetapi mengapa sampai ada beberapa di antara saudara seiman kita pada hari pertama dalam minggu itu ketika badannya ada di tempat ibadah, tapi hatinya ada di tempat tidur? Buktinya bahwa masih ada yang tidur. Nah, itu berarti salah konsep. Yang penting hadir, bukan ada penting hadir. Lalu kemudian ada juga di antara saudara seiman kita mengatakan bahwa elemen ibadah yang paling penting adalah perjamuan Tuhan. Sehingga mereka mengintai bahwa perjamuan Tuhan jam berapa kira-kira ya? Habis perjamuan Tuhan sudah cabut. Saudara sekalian, salah konsep mengakibatkan seseorang itu salah di dalam mengambil sikap. Bagaimana tadi? 5 menit habis. Waduh. Baik. Sebelum saya tutup, saya ingin supaya kita melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, berbahagialah segala orang yang tahan menanggung pencobaan, karena di dalam dia tahan menanggung pencobaan itu dia akan mendapatkan mahkota. Jadi, saudara sekalian, bahwa kehidupan orang Kristen diperhadapkan dengan penganiayaan. Jadi, kapan saja penganiayaan itu datang dalam kehidupan kita, marilah kita tetap berusaha untuk mengalahkan penganiayaan itu supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jadi, saya senang karena materi ini sudah saya tulis di dalam buku seminar kita ini, dan masih banyak sebenarnya bahan yang kita saya paparkan, tetapi silakan membaca bukunya, dan bukunya tidak mahal, hanya 20.000 dan dicetak, dan cukup banyak dicetak sehingga nanti bisa kebagian setiap pesertanya. Saya kira itulah pelajaran yang bisa saya berikan kepada kita, dan terima kasih.